Saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah dalam kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pada pembahasan kita, yaitu masih pada pembahasan hadis Arba'in karya Imam Nawawi. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis yang kelima, dan pada hari ini kita akan membahas hadis yang keenam. Hadis yang keenam ini adalah sebuah hadis yang sangat agung, hadis yang sangat banyak sekali manfaatnya, hadis yang memiliki banyak sekali ilmu yang terkandung di dalamnya. Maka sebagai seorang muslim, kita tidaklah boleh luput untuk mempelajari hadis ini. Kita harus mempelajari hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Hadis ini berbicara terkait dengan beberapa kaidah-kaidah dasar yang ada dalam agama kita, agama Islam. Secara global, kaidah yang pertama adalah hadis ini menjelaskan semua perkara, baik itu perkara yang halal dan perkara yang haram, sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidaklah Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah kecuali semua perkara yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini juga menunjukkan bahwa saat Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah SWT, maka seluruh perkara yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka juga sudah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadis ini adalah hadis yang agung, di mana kita akan bisa mendapatkan bahwa semua perkara yang halal dan haram sudah jelas, yang layak dan tidak layak sudah jelas, yang pantas dan tidak pantas sudah jelas. Tinggal bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan kita. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua yang terkandung di dalam hadis ini adalah bahwa di antara dua perkara yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada perkara halal dan ada perkara haram. Maka ada perkara yang disebut dengan perkara asyubahat atau mushtabihat, sesuatu yang samar-samar. Kalau diibaratkan warna, yang halal diibaratkan warnanya putih, yang haram diibaratkan warnanya hitam. Antara putih dan hitam sudah jelas. Kemudian di antara putih dan hitam ada yang disebut dengan syubhat atau mushtabihat, atau disebut dengan area abu-abu. Area abu-abu di sini adalah area yang juga harus kita tinggalkan. Sesuatu yang syubhat, sesuatu yang di mana para ulama masih berselisih di dalamnya, maka sebagai seorang muslim kita sepatutnya dan selayaknya kita meninggalkan perkara itu. Kenapa sebabnya? Karena barang siapa yang terjebak dalam perkara yang syubhat atau mushtabihat, dikhawatirkan dia akan terjebak dan tergelincir kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang kedua yang terkandung di dalam hadis ini. Kemudian kaidah yang ketiga adalah dalam hadis ini bicara terkait dengan sumber kebaikan yang ada di dalam diri seorang manusia. Itu hati manusia. Hati manusia itu ibaratnya raja. Jikalau hati kita baik, maka rajanya itu baik. Jikalau hati itu baik, maka anggota badan yang lain juga akan baik. Mata kita akan baik, telinga kita akan baik, mata kita akan baik, tangan kita akan baik, kaki kita akan baik. Ini disebabkan karena hati kita yang baik. Tapi kalau hati kita itu buruk, itu semua bisa tercermin di dalam apa yang ada pada tindak tanduk dan tingkah laku kita. Diibaratkan hati itu ibaratnya cermin. Diibaratkan juga tangan kita, kaki kita, mata kita itu ibaratnya cermin. Kita memang tidak pernah bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Apakah ini orang baik, apakah ini orang buruk, apakah ini orang busuk, ataukah ini adalah orang yang mulia. Tidak ada yang tahu isi hati seseorang. Tetapi
tindak tanduk orang tersebut sudah mencerminkan isi hatinya. Karena tangan kita adalah cermin dari hati kita. Mulut kita adalah cermin daripada hati kita. Kaki kita cermin dari apa yang ada di dalam hati kita. Nah, ini adalah 3 kaidah besar yang terkandung di dalam hadis ini. Hadis yang sangat mulia, yang kita sebagai seorang muslim itu punya kewajiban untuk mempelajari hadis ini. Maka kita akan baca hadis ini. Disebutkan bahwa Nu'man bin Bashir, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Dalam sabda beliau, Rasulullah menyebutkan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sungguh perkara-perkara yang halal sudah jelas, sudah dijelaskan. Wa innal harama bayyinun. Dan perkara-perkara yang haram sudah jelas. Bainahuma umurun mushtabihatun. Dan di antara yang halal dan haram itu ada perkara yang disebut dengan mushtabihat. Perkara yang terdapat di dalamnya ketidakjelasan. Perkara yang tidak jelas. Apakah ini halal ataukah ini haram? Kalau tadi diibaratkan warna, jikalau haram itu warnanya hitam, halal warnanya putih, maka ini adalah area abu-abu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di sini disebutkan la ya'lamuhunna. Perkara-perkara itu tidak diketahui oleh katsirun minan nas. Oleh sebagian besar manusia tidak mengetahui perkara-perkara tadi. Jadi menunjukkan bahwa perkara yang mustabihat, perkara yang syubhat itu, jikalau kita mendapati di tengah masyarakat kita ada suatu muamalah tertentu, ada suatu produk dan kita enggak yakin, ragu ini halal atau haram misalnya, maka kita wajib untuk bertanya kepada orang yang memiliki ilmu. Di dalam Al-Quran disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu kalau kalian enggak tahu ilmunya. Jadi kalau dalam urusan dunia saja kita senantiasa mengembalikan urusan dunia kepada orang yang punya ilmu pada urusan itu, kenapa dalam urusan akhirat, dalam masalah agama kita enggak bertanyanya kepada orang yang memang menggeluti bidang agama? Jadi kalau enggak tahu masalah agama, tanyalah kepada orang yang memang tahu masalah agama. Tidak sekedar tanya kepada orang yang kita anggap pintar walaupun dia bukan bidang pada masalah agama misalnya. Kalau dalam masalah dunia saja misalnya, kita mau belajar bikin gudeg paling enak, kira-kira kita nanyanya ke siapa? Nanya ke Pak Pong itu? Nyambung enggak kira-kira? Enggak. Ya nanyanya ke Yu itu, ada Yusum, Yujum dan sebagainya. Kalau kita ingin tanya bagaimana cara bikin sate yang enak, nanyanya ke siapa kira-kira? Sate kambing yang enak, apakah nanya ke bakul gudeg? Tentu nggak mungkin. Kalau dalam masalah dunia saja, kita mengembalikan semua urusan dunia kita kepada orang yang ahlinya. Kenapa dalam masalah akhirat kita justru tidak bertanya kepada ahlinya? Karena mereka adalah orang yang memiliki ilmu. Maka di sini disebutkan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui oleh banyak sekali manusia. Artinya kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tetapi ada sebagian manusia yang mengetahuinya. Karena disebutkan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak disebutkan la ya'lamuhunna minan nas, tidak diketahui oleh manusia. Berarti manusia enggak ada yang paham. Tapi di sini disebutkan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ada sebagian manusia yang tahu, walaupun sebagian besar manusia tidak tahu. Nah, ini perkara syubhat. Lalu bagaimana kita mensikapinya? Rasulullah menyebutkan, "Famanittaqa syubhat." Barang siapa yang menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka dia sudah melindungi dirinya, dia telah melepaskan agamanya dan melepaskan kehormatannya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang dia terjebak dalam perkara-perkara yang syubhat, maka dia sudah masuk kepada perkara-perkara yang haram. Jadi intinya di dalam kehidupan kita ada 3 jenis
hukum yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah ada sesuatu yang disebut dengan halal secara murni. Gak usah dipertanyakan nasi itu halal atau haram. Gak usah dipertanyakan ayam itu halal atau haram. Itu halal sudah murni. Gak usah dipertanyakan juga makan telo halal atau haram. Tidak usah dipertanyakan. Kemudian perkara kedua adalah ada perkara-perkara yang di situ hukumnya adalah haram secara murni. Haram secara murni banyak sekali. Di dalam Al-Quran disebutkan misalnya memakan daging babi, memakan daging anjing, memakan darah. Dan di tengah masyarakat kita masih banyak yang jual darah. Pernah suatu hari saya mau beli makanan bentuknya kayak hati. Saya tanya, itu apa bu? Gitu. Kalau nggak salah bilang saren atau apa seperti itu. Kemudian saya ragu di situ, masa sih bisa ngumpulin sendi-sendi ayam itu kan kayak ada hati ya. Masa ngumpulin sebanyak ini gitu. Nggak mungkin. Terus saya langsung keluar dari warung itu habis beli sesuatu yang jelas-jelas saja. Kemudian setelah itu saya tulis kata kunci yang dia ucapkan tadi. Ternyata itu adalah darah yang ketika orang nyembelih ayam atau nyembelih hewan tertentu darahnya ditampung. Setelah itu dibiarkan sehingga membeku dan setelah itu dipotong-potong dan dimasak. Subhanallah. Dan ini sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Karena darah adalah tempat berkumpulnya penyakit. Maka dari itu hikmahnya kenapa dalam Islam ketika orang menyembelih dihabiskan semua darahnya dulu, baru setelah itu hewannya dipotongi setelah itu. Jadi ketika menyembelih memastikan bahwa urat yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh itu sudah terputus. Sehingga semua darah sudah keluar dan hewan yang disembelih itu layak untuk kita makan. Nah, yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Yang haram murni sudah jelas. Sebagaimana diharamkan memakan daging babi, daging anjing, memakan darah. Diharamkan juga memakan hasil judi. Diharamkan juga bagi para pria untuk memakai pakaian yang terbuat dari bahan sutra. Diharamkan juga bagi seorang pria memakai cincin atau gelang atau kalung atau anting yang terbuat dari emas. Diharamkan juga untuk memakan riba. Riba itu haram dan haramnya sudah jelas, bukan diperselisihkan di antara para ulama. Nah, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga ada perkara-perkara yang disebut dengan perkara yang syubhat. Perkara-perkara yang tidak jelas, terutama perkara-perkara pada zaman sekarang yang tidak didapatkan pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang syubhat banyak sekali, termasuk di antara yang diperselisihkan oleh para ulama, diperselisihkan oleh orang-orang berilmu pada zaman sekarang, dan ini adalah perkara yang masih ramai, adalah terkait dengan saldo yang ada di aplikasi-aplikasi berkendara. Ada di Gojek, kita punya saldo, namanya apa ya? GoPay gitu ya. Kalau misalnya kita punya saldo, kemudian kita bayarnya pakai saldo itu, lalu kita dapat potongan seperti itu. Itu perkara yang syubhat. Ada sebagian yang memperbolehkan, ada sebagian yang mengharamkan. Yang mengharamkan mengatakan bahwa karena akad antara kita dengan sang pemilik aplikasi adalah akad utang piutang. Kita menaruh uang kita di aplikasi, kemudian setelah itu kita bayarnya pakai uang itu. Yang jadi masalah adalah ketika akad utang piutang, kita tidak boleh sedikit pun juga mengambil faidah dari akad utang piutang itu. Karena kaidahnya adalah kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ada manfaat di dalamnya, maka itu masuk dalam kategori riba. Maka saat kita menggunakan aplikasi dan di situ ada promo kalau kita bayar pakai GoPay misalnya, maka kita dapat potongan 20%, 30%. Yang harusnya bayar 20.000, kita hanya bayar 16.000 atau hanya bayar 14.000 karena ada potongan itu. Kita dapat potongan karena kita punya saldo. Nah, saldo ini yang diperselisihkan. Apakah statusnya sebagai sebuah tabungan punya kita ataukah sebagai sebuah akad hutang piutang? Jikalau ini adalah akad hutang piutang, maka kita sudah masuk ke dalam kategori transaksi ribawi. Dan ini perkara yang syubhat.
Walaupun secara kaidah dasar adalah bahwa semua perkara sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Di dalam Al-Quran juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan Al-Quran, sudah menurunkan kitab ini tibyanan likulli syai', sebagai penjelas atas segala sesuatu. Kita punya permasalahan, kita punya suatu urusan, kita punya suatu yang belum kita pahami, maka Allah azza wa jalla dan Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah menurunkan jawabannya. Dan tidaklah Rasulullah alaihi salatu wasallam diwafatkan oleh Allah azza wa jalla kecuali Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah menjelaskan kepada kita. Setidaknya Rasulullah sudah menjelaskan kaidah-kaidah dasar. Contoh dalam muamalah, banyak sekali muamalah zaman sekarang yang tidak pernah ditemukan pada zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lalu ada orang di luar sana mengatakan katanya di dalam Islam sudah dijelaskan. Buktinya nih, perkara kayak gini saja kan belum ada pada zaman Rasulullah. Bagaimana mungkin dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam? Maka Rasulullah sudah memberikan rambu-rambunya, sudah memberikan suatu kerangka berfikir untuk kita. Semua muamalah itu boleh, kecuali muamalah yang terkandung di dalamnya satu di antara tiga perkara. Semua bentuk muamalah boleh. Mau arisankah, mau arisan RT, arisan RW, arisan kelurahan, arisan pedukuhan, mau kegiatankah, kegiatan RT, RW, pedukuhan sampai tingkat nasional, semuanya boleh. Kecuali kegiatan-kegiatan itu mengandung satu di antara tiga unsur yang dilarang dalam Islam. Termasuk jual beli. Semua jual beli boleh, semua transaksi ekonomi boleh, kecuali transaksi ekonomi yang terkandung di dalamnya satu di antara tiga alasan. Yang pertama, transaksi yang mengandung riba. Jadi kalau ada perkara-perkara yang baru, misalnya ada aplikasi ini, ada program ini, ada itu dan sebagainya, dan belum pernah ada pada zaman Rasulullah SAW, tinggal cek yang pertama, apakah mengandung riba atau tidak. Jadi jikalau mengandung riba, maka jelas ini diharamkan. Yang pertama adalah tidak boleh mengandung riba. Yang kedua, tidak boleh mengandung al-gharar atau ketidakjelasan. Al-gharar atau ketidakjelasan itu tidak boleh. Maka diantaranya kalau masalah zaman sekarang adalah masalah asuransi, masalah BPJS, terutama yang menjadi sorotan adalah BPJS Mandiri. Ini yang sudah masuk dalam kategori gharar. Ketidakjelasan. Orang bayar tiap bulan 100.000, padahal dia sehat walafiat. Dia dapat apa? Kalau dia sehat walafiat, dia nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ada orang bayar 100.000 per bulan BPJS Mandiri, lalu dia sakit, tiap bulan dia harus keluar masuk rumah sakit, biayanya 10 juta per bulan, padahal cuma bayar 100.000. Yang didolimi, yang diambil duitnya siapa itu? Ya enggak? Ya, ada suatu gharar di sini, ketidakjelasan. Maka dalam Islam, model-model kayak asuransi, BPJS Mandiri tidak dibolehkan. Kecuali kalau BPJS yang skema yang dari pemerintah, itu jelas boleh. Karena itu bagian dari ta'awun, orang-orang yang tidak punya diberikan bantuan oleh pemerintah, dijamin kesehatannya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi BPJS Mandiri ini yang dipertanyakan oleh para ulama, karena di dalamnya unsur ghararnya begitu besar sekali. Kemudian itu yang kedua, tidak boleh dalam suatu muamalah ada unsur gharar atau ketidakjelasan. Kalau ketidakjelasan itu ibaratnya membeli kucing dalam karung. Saya jual, pokoknya di kantong saya ini ada jam tangan. Siapa mau beli? Pokoknya ini jam tangan punya saya aja, nggak dikasih tau mereknya. Ada yang mau beli nggak kira-kira? Nggak ada yang mau beli, karena nggak jelas. Ini jam tangannya merek apa, masih hidup atau enggak, laku berapa kalau dijual. Tentu nggak ada yang mau beli. Maka diibaratkan beli kucing dalam karung, dan itu tidak dibolehkan. Ini yang kedua, tidak boleh suatu muamalah yang mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan. Yang ketiga, tidak boleh ada satu muamalah yang mengandung unsur kezaliman, mendolimi orang lain, mengambil hak milik orang lain, mengambil harta milik orang lain. Ini tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Nah, jadi di dalam Islam, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, semua sudah dijelaskan. Baik itu yang halal murni, yang haram murni, dan perkara mustabihat, perkara yang dianggap sesuatu yang masih abu-abu. Pasti ada jawabannya dalam Islam. Pasti ada solusinya dalam Islam. Islam sudah memberikan rambu-rambu, dan ini menunjukkan atas kesempurnaan ajaran Islam. Tidak ada ajaran yang sempurna dibandingkan dengan ajarannya Islam. Karena Islam membicarakan sesuatu dengan sangat detail, sangat spesifik, dan sangat menyeluruh.
Sebagai contoh, hanya dalam ajaran Islam, orang masuk kamar mandi diajarin doanya. Hanya dalam ajaran Islam, orang keluar mandi diajarin doanya. Hanya dalam Islam, seorang suami akan bersenang-senang dengan istrinya diajarin doanya. Hanya dalam Islam, orang mau makan ada adab dan ada doa. Hanya dalam Islam, orang mau ibadah ada ketentuannya. Kita lihat orang Islam kalau ibadah kan cenderung relatif seragam, pakai peci, pakai sarung, nutup aurat. Beda dengan agama lain, ada yang pakai hot pants, celananya anaknya dipakai sama ibunya sehingga cuma nutup separuh pahanya, hot pants. Ada yang pakai rok mini, ada yang pakai celana panjang, nggak jelas aturannya. Beda dengan Islam, ibu-ibu jelas, pakai mukena semua, pakai kerudung besar semua, menutup aurat dengan sempurna semuanya. Nah, ini menunjukkan atas kemuliaan Islam. Dan Islam menjelaskan segala sesuatu karena Allah menjamin di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Rasulullah SAW, hari ini dalam peristiwa Hajjatul Wada, saat Rasulullah melakukan ibadah haji di depan para sahabatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, turun ayat ini. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmat-nikmatku. Jadi penyempurnaan Islam adalah nikmat yang agung. Agama kita, agama Islam itu nikmat, anugerah, karunia. Jadi kalau kita disuruh milih, suatu hari suruh milih nih ya, suatu hari ada gempa, ada kebakaran, ada banjir, ada longsor, lalu kemudian datang orang-orang yang mengajak kepada kita untuk masuk kepada agamanya. Datang orang-orang misionaris, biasanya di tempat-tempat musibah, ngasih kita mie instan, ngasih kita minyak goreng, ngasih kita gula, ngasih kita teh misalnya, ngasih kita beras, supaya kita mau masuk ke agama dia. Kita suruh milih, apakah kita akan jual agama kita atau kita akan memilih kelaparan. Maka kita tentu tidak akan melepaskan agama kita, karena agama kita adalah nikmat, sebagaimana Allah menyebutkan, wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan kepada kalian nikmatku ini, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho menjadikan Islam itu sebagai agama bagi kalian. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diakui, agama yang diakui dan diridhoi oleh Allah SWT hanyalah Islam. Jadi kalau ada orang pada zaman sekarang yang koar-koar di luar sana mengatakan semua agama itu sama, maka pernyataan mereka ini adalah pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Yang mengatakan semua agama sama bukan orang di luar Islam, orang kita sendiri. Kalau ada orang yang mengatakan semua agama sama, semua agama benar, maka katakan kepada dia, Om, kalau semua agama sama, kalau semua agama benar, besok kamu pindah ke agama sebelah ya. Lusa pindah ke agama sebelah. Pokoknya jadi orang Islamnya hari Jumat aja. Mau nggak kira-kira dia? Nggak akan mau. Nggak akan mau, dia akan memenuhi permintaan kita. Maka logika mana yang bisa membenarkan bahwa semua agama itu sama? Semua agama benar, betul semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Tetapi kalau kita bicara sebagai seorang pemeluk agama Islam, kita percaya Al-Quran Allah turunkan kepada kita, kita percaya Rasulullah sudah turun membawa wahyu dan menyampaikan kepada kita, kita percaya Allah sebagai Tuhan kita, menjelaskan semua pintu-pintu kebaikan kepada kita. Disebutkan, Inna dina indallahil Islam. Jadi kalau semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing, ya memang kondisinya memang kayak gitu. Orang Kristen bilang agama dia paling benar, ya sok-sok aja. Orang Hindu mengatakan agama mereka paling benar, ya silahkan aja. Itu klaim mereka. Kita juga punya klaim. Maka kita sebagai orang Islam harusnya kita tidak menjual kewarasan kita untuk mengikuti arus yang ada di luar sana yang mengatakan semua agama itu benar. Maka agama ini sudah disempurnakan oleh Allah SWT. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah meridhoi kalian, menjadikan Islam ini sebagai agama untuk kalian. Dan semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sudah menjelaskan, taraktukum alal bayda, aku telah meninggalkan kalian di atas keadaan yang terang benderang. Lailuha kanahariha,
malamnya sebagaimana siangnya. Gak ada bedanya antara malam dan siang. La yazighu anha illa halik. Tidak ada orang yang menyimpang kecuali dia pasti akan hancur. Kalau ada orang yang menyimpang, kalau ada orang yang nyeleneh, dia pasti akan hancur. Karena taraktukum 'alal bayda, kata Rasulullah. Aku sudah meninggalkan kalian di atas keadaan yang sangat terang benderang. Lailuha kanariha, malamnya sebagaimana siangnya. Tidak ada di antara kalian yang menyimpang, dia pasti akan tersesat. Sampai-sampai Abu Dar mengatakan bahwa sesungguhnya saat Rasulullah SAW wafat, saat hari di mana Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah, tidaklah ada seekor burung yang mengepakkan kedua sayapnya di langit kecuali perkara itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Untuk menjelaskan bahwa dalam Islam semuanya sudah dijelaskan, semua dijelaskan. Loh, kalau ada yang nanya misalnya, masa semua dalam Islam sudah dijelaskan? Memang di dalam Al-Quran dijelaskan gimana cara bikin gudeg. Iya, dalam Islam dijelaskan gimana cara bikin gudeg. Ayo di ayat yang berapa coba? Memang di dalam Islam dijelaskan gimana cara bikin mangut lele. Ada enggak? Di dalam Islam dijelaskan gimana cara bikin sate kelata. Ada semuanya. Loh kok bisa? Di dalam Al-Quran dijelaskan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian enggak tahu. Jadi kalau kita punya masalah, misalnya gimana cara bikin gudeg, kita buka Al-Quran, cari ayatnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya kalau kalian nggak tahu. Kalau nggak tahu bikin gudeg, ya tanya kepada orang yang biasa bikin gudeg. Selesai masalah, selesai masalah. Mau bikin mangut lele, nggak bisa caranya. Tanyalah pada ahlinya kalau kalian nggak tahu. Selesai masalah. Kalau zaman sekarang lebih gampang lagi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Google sudah ahlu dzikri sekarang. Ya enggak? Dia ditanyain gimana bikin gudeg, bisa jawab enggak? Ya, dia ditanyain gimana bikin kebab, bisa jawab. Ditanyain gimana di mana beli bahan kebab, bisa jawab. Bisa. Ditunjukin mapnya di mana di Sekarsuli ada. Ditanyain gimana caranya bikin sate, bikin soto. Semua bisa. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun adalah sebuah perwujudan bahwa dalam Islam sudah dijelaskan, dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita semua tentang segala sesuatu yang sudah bisa mengantarkan kita kepada pintu kebaikan, dan segala sesuatu yang bisa memasukkan kita kepada kehancuran sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, famanittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang dia menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas, istabra'a li dinihi wa irdihi, maka dia telah membebaskan dirinya, membebaskan agamanya, membebaskan kehormatannya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang masuk kepada perkara yang syubhat, maka dikhawatirkan dia akan masuk kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara syubhat itu adalah diibaratkannya begini. Sudah jelas dalam Islam mana daerah yang aman untuk kita, mana daerah yang berbahaya. Ibaratnya kita di pinggir jurang. Mana daerah yang aman, mana daerah yang berbahaya. Maka biasanya pemerintah baik di tingkat bawah sampai atas punya kayak semacam daerah rawan bencana, kawasan rawan bencana, KRB misalnya. Kenapa KRB? Diibaratkan KRB itu adalah daerah syubhat. Karena dikhawatirkan suatu hari ada bencana, maka daerah itu akan kena banjirkah, kena longsorkah, dan sebagainya. Ada daerah yang aman, dan itu disebut dengan daerah yang disebut dengan daerah halal. Perkara yang halal murni adalah daerah yang dikatakan daerah yang aman. Kemudian ada daerah yang sangat berbahaya, murni berbahaya. Misalnya ada orang bikin rumah di tengah-tengah dari pantai Parangtritis itu, maju lagi sampai kira-kira 50 meter dari bibir pantai. Ada yang bikin rumah di situ, pertanyaannya nggak ada, karena itu daerah yang berbahaya, daerah yang sangat berbahaya. Maka nggak ada orang yang bikin rumah di situ. Tetapi ada orang yang bikin rumah di sekitar bibir pantai misalnya, di pesisir pantai, itu daerah atau kawasan rawan bencana. Mungkin ada ombak, mungkin ada tsunami, mungkin ada banjir, mungkin ada longsor, dan sebagainya. Ini daerah yang disebut dengan syubhat. Barang siapa yang masuk ke daerah itu, misalnya kawasan rawan bencana misalnya,
Atau misalnya daerah Gunung Merapi atau Gunung Semeru misalnya. Gunung Semeru yang kemarin kita sempat ke sana itu, rumah warga yang kena erupsi Semeru oleh pemerintah dijadikan sebagai kawasan rawan bencana. Tidak boleh ditempatin lagi. Solusinya bagaimana? Pemerintah menyiapkan hunian tetap. Mereka dibuatkan rumah-rumah permanen untuk pindah ke rumah itu. Karena tempat mereka yang lama itu sudah masuk ke dalam kawasan rawan bencana. Kalau ada orang tinggal di situ misalnya, aman-aman saja, boleh nggak kira-kira? Boleh, tetapi sangat mengkhawatirkan, membahayakan dirinya. Sama juga, orang kalau melakukan perkara yang syubhat, perkara yang tidak jelas, maka dikhawatirkan dia masuk ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang syubhat dalam Islam contohnya apa saja? Contohnya, misalnya, bagaimana hukum makan kuda, daging kuda? Itu perkara yang dikatakan syubhat, diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Bagaimana makan bighal? Ada hewan namanya bighal. Bighal itu blasteran, bahasa keren ya. Blasteran antara kuda dengan keledai. Kuda bisa menikahi dan mengawini keledai. Nah, nanti anaknya namanya bighal. Kalau kuda kan masih syubhat ini. Kalau kemudian ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Kalau keledai sudah jelas, maka dia termasuk yang diharamkan. Keledai ada dua. Ada keledai dalam bahasa Arab namanya himar. Himar ada dua. Ada himar ahli, ada himar wahsyi. Ada himar atau keledai piaraan, ada himar atau keledai buas. Keledai buas maksudnya apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Zebra. Zebra itu masuk dalam kategori keledai. Tetapi kategorinya dalam Islam disebut dengan himar wahsyi, keledai buas. Maka zebra ini boleh. Menurut sebagian ulama, zebra ini boleh. Tapi kalau keledai tidak dibolehkan untuk dimakan. Maka keledai yang tidak boleh ini ketika kawin dengan seekor kuda yang syubhat, maka anaknya juga jadi syubhat. Nah, itu diantara perkara-perkara yang banyak sekali dalam Islam, dan tapi diantara contoh perkara-perkara yang dikatakan dengan perkara yang syubhat, perkara yang tidak jelas hukumnya, maka lebih baik bagi kita untuk menjauhinya. Jadi kalau kita masih bingung makan kuda, daging kuda itu boleh atau enggak, ya sudah, solusinya bagaimana? Ya nggak usah makan. Bukankah masih ada daging sapi? Bukankah masih ada daging kambing? Ngapain dipusingin? Ngapain kita memperbanyak perdebatan kuda itu halal atau haram? Memang nggak ada kambing, memang nggak ada sapi. Selesai urusan. Nggak usah kita mikirnya ke terlalu dalam, terlalu jero. Jadi ditinggalin aja. Karena sesungguhnya kita diwajibkan untuk meninggalkan perkara yang diharamkan, dan dilakukan seseorang juga membuat pembatas antara dirinya dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kedua. Perkara yang ketiga, kaidah yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan hati manusia. Rasulullah menjelaskan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Sungguh di dalam hati, di dalam badan kita ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jikalau segumpal darah itu baik, maka seluruh anggota badannya juga akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jikalau hati itu baik, maka anggota badan yang lain juga baik. Ala wahiya al-qalbu. Maka segumpal darah itu adalah hati manusia. Ini disebabkan karena gerak-gerik kita menunjukkan atas apa yang ada di dalam hati kita. Kalau ada orang mengatakan jangan menilai orang dari penampilannya, jangan menilai orang yang dia ada laki-laki pakai anting, ada laki-laki pakai kalung, ada laki-laki pakai gelang, ada laki-laki juga dia mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan yang terlarang dan minum-minuman keras, dan dia mengatakan jangan menghukumi seseorang dari penampilannya, yang penting hatinya. Walaupun saya suka mabok, tetapi yang penting kan hatinya saya baik. Walaupun saya itu suka madat dan suka madon, tetapi yang penting hatinya baik, katanya. Lah, yang namanya hati itu memang gak pernah kita bisa akan menghukumi hati seseorang dan melihat hati seseorang. Tetapi kondisi hati seseorang itu bisa dilihat dari gerak-geriknya, dari tingkah lakunya, dari perbuatannya, dari penampilannya.
Dan dengan itu kita menghukumi apa yang diperbuatnya. Karena yang diperbuatnya itu menunjukkan atas apa yang ada di dalam hatinya. Contoh nih, ada seorang gadis akan menikah. Yang melamar itu datang melamar dan dia pakai anting. Si anak perempuan tadi mengatakan, "Bu, mbok diterima aja lamarannya si Mas itu. Dia orangnya baik." Ibunya bilang, "Das mulai. Baik dari mana? Dia pakai anting, hatinya baik, Bu." Nah, kira-kira perkataan ibu ini benar apa enggak kira-kira? Benar. Karena ibu itu menghukumi hatinya dari penampilannya. Penampilan itu sudah mencerminkan dari apa yang ada di dalam hatinya. Walaupun tidak otomatis jika penampilannya baik, maka hatinya juga akan otomatis jadi baik juga. Kadang-kadang banyak orang yang pakai topeng. Hatinya busuk tapi penampilannya begitu kelihatan alim. Hatinya preman tetapi penampilannya sebagaimana seorang santriwan. Buktinya apa? Banyak orang yang pakai koko misalnya. Dia punya kerjasama, punya usaha kerjasama sesama ikhwan atau sesama orang yang sudah rajin ke masjid, rajin ke pengajian misalnya. Begitu kemudian ditagih mana laporannya, nggak keluar laporannya. Begitu ditagih mana bagi hasilnya, nggak keluar bagi hasilnya. Cuman terucap kalimat afwan, afwan ya akhi, usahanya nggak ada keuntungan, afwan ya akhi dan sebagainya. Hanya terucap kalimat afwan saja. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa penampilannya sesuai dengan keadaan hatinya? Tidak menjamin juga. Jadi tidak menjamin orang yang penampilannya baik, hatinya otomatis juga akan baik. Karena ada istilah serigala berbulu domba. Ada orang yang kelihatannya baik, kelihatannya lucu sebagaimana domba, ternyata dia berhati serigala. Kita harus berhati-hati. Tetapi setidaknya kalau kita melihat ada tanda-tanda yang tidak beres pada diri seseorang, itu sudah menunjukkan bagaimana kondisi hatinya. Dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 perkara yang penting yang disebutkan dalam hadis ini. Semoga Allah SWT bisa memberikan kita petunjuk dan bisa mengambil faedah yang besar atas apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan semoga Allah jadikan ilmu dalam kesempatan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.